Salam suksema Angling Dharma. Oke, selamat malam kembali Guru Atu yang melanjutkan pencerahan agar para sinar khususnya yang belajar spiritual kita harus bisa menunjukkan kepada orang lain kelebihan kita seorang spiritual. Salah satunya kelebihan orang yang belajar spiritual terutama yang Guru Ratu bimbing bina adalah kita punya jiwa syukur yang lebih tinggi daripada orang lain, jiwa ketenangan. Ya, kita harus menunjukkan jiwa kita lebih tenang. Ya, kita biar seorang spiritual Laskar Angling Dharma punya jiwa tenang, pengayom, pelindung dimanapun Laskar Angling Dharma berada, membuat orang lain sekelilingnya itu tenang, damai. Jangan kalian sebagai seorang utusan ratu justru kalian bikin kacau, atau kalian sendiri jika ada sesuatu kalian bingung. Karena kalianlah utusan ratu, dimana kala ada orang-orang entah siapapun di sekeliling kita atau keluarga kita dalam keadaan mungkin dia lagi bingung, lagi kacau, lagi ada masalah, kalian hadir untuk menenteramkan jiwa mereka dengan tentunya petunjuk-petunjuk kerohanian, petunjuk-petunjuk ketuhanan yang membuat mereka tercerahkan. Jika ada persoalan hidup mungkin sekeliling kita, entah itu apapun bentuknya, kalau memang ada karma kalian, ada karmanya mereka untuk kalian bantu, jangan kalian setengah-setengah. Tunjukkanlah tugas kalian dengan tulus, dengan keyakinan bahwa kalianlah utusan dari Ratu Prabu Angling Dharma dan utusan dari beliau untuk mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada Ratu, mengabdi kepada kebenaran, mengabdi pada Dharma, mengabdi kepada keyakinan kita bahwa kita hidup semakin kita banyak membantu sesama, semakin banyak menolong sesama dengan dasar tentunya hati dan tulus dan jiwa ikhlas sesuai kemampuan dan keadaan. Disitulah kita akan merasa bahagia. Jangan kita berpikir, saya kalau menolong orang, saya sendiri susah, saya sendiri lagi terbatas. Kalau kita bicara masalah terbatas, setiap orang sudah diberikan kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia sempurna. Kan sudah Guru Ratu sampaikan, di dalam kita menolong orang kan banyak sumber, banyak SDM, banyak cara yang sudah Guru Ratu sampaikan. Ya, tidak selalu sewujudnya materi atau yang nyata, nah uang atau segala macam. Bisa saja nasihat, petunjuk, piteket, petuah, ya tuntunan, ya yang berbentuk pengetahuan, bisa tenaga, waktu, ya bisa juga dengan uang dan segalanya. Yang penting ada kata hati. Kalau kita dalam hidup terlalu banyak mengharapkan orang lain, bantuan orang lain terus, tapi kita tidak pernah berkarma baik, bagaimana orang lain digerakkan menolong kita? Karena kita tidak punya tabungan baik. Semakin kalian banyak berkarma baik, hidup kalian akan semakin tenang, bahagia, dan semakin akan banyak dewa-dewa penyelamat, lantaran-lantaran yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan atau menolong kita pada saat kita mungkin lagi butuh pertolongan. Makanya kita di dalam melakukan menolong orang, jangan pernah karena kita merasa susah, sesusah apapun kita pasti masih mampu bisa menolong orang dengan cara berdoa salah satunya. Hanya banyak-banyaklah mendoakan orang lain biar kalian punya karma baik. Kalau kita sudah mampu dan bisa berbuat kebaikan, justru pada saat kita ada keterbatasan, disitulah pahala kalian akan luar biasa. Ya, daripada kita selalu berpikir, saya terbatas, bagaimana bisa menolong orang? Ya, menolong orang kan tidak selalu nyata. Dengan doa saja itu ada suatu bentuk ibadah yang pahalanya juga luar biasa asal kita terus ikhlas dan juga terus. Begitu juga kalian belajar di LAD, di Spiritual Suksma Angling Dharma, bagaimana kalian bisa ada kemajuan kalau kalian jauh dari gurunya, tidak pernah mendengarkan pencerahan gurunya, walaupun dengarkan tapi kalian setengah-setengah, tidak dipahami, tidak dikelola, tidak diamalkan apalagi. Ya, kesadaran itu penting dan ketulusan dan keyakinan. Kalau kalian tulus, ada kesadaran, ada ketulusan, kesadaran, ada keyakinan, jalankan. Bagaimana kalian mendapatkan sinar suci dari beliau atau mungkin apa yang sudah Guru Ratu sampaikan. Kalau kalian membaca wejangan Guru Ratu tidak mau, ataupun membaca mungkin setengah-setengah tidak melaksanakan, karena sejatinya rohani kita yang dangkal itu membuat apa yang kita doakan itu akan tersumbat. Kalau rohani kita bersih dengan banyak mendengarkan nasihat-nasihat rohani, karena seorang guru itu dia membawa aura positif biar para sinar tahu. Ibaratnya kalian tertempel sesuatu yang positif, akan ketarik energi
kalian pada saat kalian berdoa akan disambungkan, di samping doa kalian guru menyambungkan. Tapi kalian kalau jauh sama gurunya, jauh pada orang-orang suci, jauh dari utusan beliau, merasa diri saya sudah rajin bersemangat berdoa, tapi kalau rohani kalian dangkal, apalagi kotor, gelap, sulit nyambung ke tempat leluhur aja belum tentu nyampe, paling-paling ke Buddha jadinya. Oke, semoga para sinar tetap semangat. Apapun yang terjadi jangan pernah mundur untuk berbuat kebaikan. Apapun yang terjadi jangan pernah mundur untuk kita selalu ya eling dan bakti pada Tuhan dan juga mendoakan leluhur, banyak bersyukur. Ya, apa yang sudah guru itu sampaikan didengarkan, dibaca, diteliti, dipahami, dilaksanakan. Dekati gurunya. Cara mendekati gurunya bisa WA, bisa hanya datang, bisa gosok-gosok sama temennya atau sama siapapun. Kalau kalian diam saja bagaimana? Ibarat kalian udah kasih pisau tapi kalau tidak pernah diasah, puntul, justru senjata makan tuan, bingung jadinya. Begitu canggihnya alat yang sudah guru itu berikan tapi kalian bingung karena kalian tidak pernah mau melanjutkan apa yang kalian pelajari. Kalian tidak pernah dekat atau mendengarkan, paling tidak kalian kan melaksanakan. Oke, begitu aja dari guru itu. Tetap semangat semuanya. Lade hidup jaya merdeka rahayu.